warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali ya kalian udah hadir semuanya di sini untuk pembelajaran, karena selama pandemi seperti ini kan kita jadi harus benar-benar tetap belajar karena kalian keterbatasan sinyal. Akhirnya Bapak punya ide untuk mengumpulkan kalian di rumah teman kalian ini, dibikin kelompok belajar. Semoga ini bisa berjalan untuk kedepannya, karena kemarin kita materi yang baru selesai itu teks ulasan. Sekarang kita masuk ke teks persuasi. Jadi setidaknya ada materi yang bisa kalian dapatkan. Pada materi kali ini Bapak mengenai kompetensi dasar, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran ajakan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Setelah itu, kalian dapat menyajikan teks persuasi secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan. Itu yang kompetensi dasar yang akan Bapak ajarkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang diharapkan Bapak tercapai yaitu melalui diskusi, mengamati, dan membaca, siswa dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Selain itu, kalian juga sanggup menulis teks persuasi. Itu ya, jadi yang Bapak harapkan kalian bisa semua itu. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu, Bapak karena keterbatasan bahan ini ya, jadi nggak seperti pas di kelas kita ada papan tulis. Bisa ini Bapak menulisnya di kertas terlebih dahulu. Untuk belajar teks persuasi, kalian nanti akan belajar mengenai ciri-ciri, jenis-jenis teks persuasi, struktur teks persuasi, dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Teks persuasi, ciri-cirinya yaitu ada 4. Sebelum masuk ke ciri-ciri teks persuasi, pernah ada yang dengar teks persuasi itu apa? Di antara kalian ada yang pernah dengar apa belum? Belum. Lupa. Nah, dulu nggak tahu, sekarang lupa, kayak gitu ya, Pit. Itu ya. Teks persuasi, kalian pernah melihat iklan di TV? Pernah. Iklan apa yang pernah yang sampai kalian hafal di otak kalian? Sabun. Popmi. Oh, sabun. Kalau cowok tahunya sabun ya. Sabun Lifebuoy ya. Lifebuoy kan artinya apa? Ya memang sabunnya laki-laki. Iya. Kalau Pipit taunya apa? Iklan Popmi. Popmi. Putri Latifah? Sampo. Oh, Sambo. Jadi kalau Alfi Zulfando? Makanan ya, pantesan Sesuai lah. orangnya sesuai, gemuk ya. Kalau saya pun minuman. Oh, minuman berenergi, jadi biar badannya gitu ya. Ya itu iklan termasuk salah satu di dalam teks persuasi. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjutnya lagi. Nah, ini Bapak akan jelaskan ciri-ciri teks persuasi. Ini ada ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, berisi ajakan melakukan sesuatu. Jadi kalau persuasi itu bagaimana kalian mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Jadi misal Pipit ngajak Putri, yuk Pit, ini kita bikin kue. Bagaimana caranya Pipit mengajak Putri membuat kue. Atau yang cowok-cowok ini, kalau lagi speak sama cewek gitu, gimana caranya mengambil hati si cewek itu ya. Kalian kan usia-usia lagi mulai jatuh cinta seperti itu ya. Yang kedua yaitu disertai data, fakta contoh yang bertujuan untuk memperkuat alasan yang disampaikan. Nah, untuk mengajak sesuatu, kenapa kalian harus mengajak orang itu? Biasanya kalian harus ngomong alasan-alasannya. Kenapa harus ikut? Kenapa harus membuat kue? Mungkin karena kalian lapar atau apa, kalau alasan membuat kue. Atau ingin mencoba resep-resep baru. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan kata ajakan. Kata ajakan ada yang tahu? Apa aja? Ayo mari. Ya, mari. Ya itu, ayo, mari, laksanakan atau apa. Seperti kalimat-kalimat perintah ya, kalau seperti itu. Ayo, mari, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang jenis-jenis teks persuasi.
Ini jenis-jenis teks persuasi ada 4, yaitu teks persuasi politik, teks persuasi pendidikan, teks persuasi iklan, dan teks persuasi propaganda. Di sini yang paling kalian biasa dengar mungkin teks persuasi iklan, karena biasa kalian lihat di televisi kan. Kalau teks persuasi politik biasanya seperti apa ya, pemilu, atau itu ada contohnya kalender seperti itu sebenarnya teks persuasi politik, itu mengajak kita untuk mencoblos nomor 3 seperti itu untuk jenis-jenis teks persuasi. Selanjutnya yaitu mengenai struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi itu ada 4, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. Ya, untuk struktur teks persuasi tadi ya, pengenalan isu. Pengenalan isu berisi tentang pengantar masalah menuju persuasi. Jadi apa yang akan dibahas dalam teks persuasi tersebut. Langsung rangkuman argumen. Rangkuman argumen tadi berupa alasan-alasan mengapa harus mengikuti kalian, ajakan kalian, harus mengikuti ajakan kalian paparkan di situ rangkaian argumennya. Pernyataan ajakan ini langsung yang benar-benar ajakan apa sih yang ditekankan di situ, seperti itu. Dan penegasan ulang intinya itu seperti simpulan dari pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan. Sekalian simpulkan kenapa harus memilih orang itu. Misal di politik berarti penegasan ulangnya misal coblos nomor 2 seperti itu di penegasan ulangnya. Sampai sini paham lah ya. Masih gampang soalnya kalau mengenai ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis. Yang terakhir itu untuk kompetensi dasar ini mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi. Ini ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang bersifat mengajak dan mempengaruhi. Penggunaan kalimat yang bersifat mengajak dan mempengaruhi berarti tadi seperti mari kita buang sampah jangan sembarangan karena bisa menyebabkan banjir. Itu berarti kalimat. Tahu kan kalian bedanya kalimat dan kata? Ini yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Apa bedanya kalimat sama kata? Ayo, ada yang tahu kalimat sama kata? Pipit yang ranking 1 di kelas, tahu apa enggak? Enggak, Pak, lupa. Oh, lupa. Kalimat itu berarti itu serangkaian tadi. Marilah kita membuang sampah jangan sembarangan karena atau pada tempatnya. Karena jika kalian membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Itu bisa udah namanya kalimat. Tapi kalau menggunakan kata-kata persuasif itu tadi yang disebutkan pipit, ayolah, marilah, laksanakan, yang seperti itu cuma kata persuasif. Yang ketiga, di dalamnya muat fakta dan pendapat. Nah, faktanya jika kalian membuang sampah sembarangan itu kalian akan banjir. Itu fakta udah, bukan pendapat lagi. Tapi kalau pendapat itu biasanya yang berisi tentang sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu pas sudah kebanjiran, itu berarti faktanya. Menggunakan kata ganti kita. Nah, ini dalam kaidah kebahasaan teks persuasi kita tidak boleh ngomong saya, kamu atau seperti apa, tapi kita. Marilah kita, marilah kita. Jangan marilah aku, marilah saya, marilah kamu. Jangan seperti itu. Tapi marilah kita tidak membuang sampah sembarangan kayak gitu. Ya. Ini menggunakan kata ganti kita. Dan yang kelima adalah menggunakan kata rujukan. Misalnya seperti ini. Sampah ini jangan dibuang sembarangan. Di situ kata ini itu merujuk pada sampahnya. Bisa ini, bisa itu. Biasanya kata rujukan paling itu dua kata itu yang sering digunakan. Ya. Untuk kaidah kebahasaan. Sampai sini paham? Atau ada yang ditanyakan ya? Kalau sudah paham, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, ini tulis nama kalian, kelasnya, nomor presensinya berapa. Ini, ya ditulis tangan. Nah, ini nanti ada soalnya dari Bapak. Tugas kalian itu ada di situ. Cocokkanlah struktur teks persuasi berikut ini. Jadi ini Bapak ada soalnya.
kalian nanti masukkan tadi strukturnya apa saja dan yang termasuk di struktur itu mana saja. Seperti itu ya. Soal yang kedua itu ada carilah struktur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Kayak tadi kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat ajakan. Contoh kaidah apa dalam bacaan itu yang mana ditandai di soal ini. Seperti itu. Paham ya soalnya ya? Rasanya seperti Sudah dapat semua ya? Apa masih ada yang belum dapat? Sudah dapat semua, sudah. Oh, ya. Sudah selesai semua kan ini? Udah. Ya, kita langsung presentasikan ya, kita hasilnya seperti apa biar kita cocokkan bersama. Kira-kira nomor 1 siapa yang mau ini membacakannya? Saya, Pak. Oh ya, apa Pipit coba. Baiklah, saya akan membacakan hasil yang saya kerjakan tadi. Yang pertama, pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Ya, untuk pengenalan isu, ada yang beda dengan Pipit? Sama, Pak. Sama semua ya, Sama nah, semua. berarti betul nomor 1. Nomor 2 coba yang struktur masih selanjutnya Pipit. Nomor 2, rangkaian argumen. Sampah Rangkaian yang argumen. kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Ya, untuk yang tadi rangkaian argumen ada yang beda sama Pipit. Enggak, Pak, sama semua. Oh, masih sama, berarti betul juga. Selanjutnya Pipit. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Ya, yang selanjutnya tadi di pernyataan ajakan ada yang beda. Ada, Pak. Oh, punya Zulpan. Punya Zulpan jawabannya justru yang mana? Penegasan ulang sama penegasan ajakannya Kembali. Pak. Oh, berarti itu diperbaiki ya, karena yang benar ternyata yang punya Pipit. Berarti otomatis yang nomor 4 yang terakhir ya. Coba jawab Pipit. Bacakan. Penegasan kembali, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Ya, berarti itu yang betul ya. Selanjutnya habis ini ke nomor 2. Yang kaidah kebahasaan. Ya, tadi nomor 1 sudah dibacakan sama Pipit ya. Selanjutnya biar lebih cepat bawa tunjuk aja untuk nomor 2. Nomor 2 akan dibacakan sama siapa ya ini ya? Yonis. Coba Yonis bacakan nomor 2. Ya, Pak, saya akan membacakan nomor 2. Nomor 1, menggunakan kalimat ajakan. Oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Nomor 2, menggunakan kata-kata persuasif. Mari. Nomor 3, memuat fakta dan pendapat. Sampai terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Nomor 4, menggunakan kata ganti kita. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Nomor 5, menggunakan kata runjukan. Sederhana itu, hargailah orang-orang yang selama ini berjasa. Ya, yang lain ada yang jawabannya beda atau sama semua? Sama, Pak. Sama. Oh ya, berarti alhamdulillah ya kalian udah
pinter semua di pembelajaran kita kali ini mengenai struktur teks persuasi dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya yang perlu kalian persiapkan yaitu mengenai praktik teks persuasi. Jadi praktiknya praktik yang biar gampang iklan ya. Kalian minggu depan tugasnya melihat di TV atau di YouTube atau di mana iklan-iklan yang akan kalian lakukan nanti untuk dipraktikkan di depan kelas. Walaupun kita modelnya kelompok belajar seperti ini, setidaknya ada materi yang bisa kalian pelajari. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Udah Pak. Udah. Jadi coba dikumpulkan pipit itu hasil itu biar nanti Bapak koreksi. Ya. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga di pembelajaran kita yang dibilang efektif ya efektif, dibilang nggak efektif ya nggak efektif juga, karena memang lagi pandemi seperti ini yang bisa Bapak lakukan cuma seperti ini karena kalian juga kesusahan sinyal ya. Jadi lebih baik model seperti ini tatap muka walaupun sebentar tapi ada materi yang bisa disampaikan. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.